Iya, banyak opini yang masuk pagi hari ini, kita jawab baca satu-satu ya. Yes. Pak James, Ibu Sisil. Yang pertama dari Bapak Sasongko, a good leader not only sees the way to victory, he also knows when victory is impossible. And if your action inspire others to dream more, do more and become more, you are a great leader, katanya. Iya. Iya, kemudian dari sebentar ini Bapak Teddy di Palembang. Saya agak kehilangan SMS-nya. Oh, ini dia ya, Bapak Hendy. Semoga hujan pagi ini menjadi inspirasi untuk kebaikan, katanya gitu ya. Terima kasih, berarti Pak Palembang juga hujan ya? Iya. Bukan hanya Jakarta. Yes, dear Mr. James and Madam Cecil, in case dalam satu organisasi pengurus-pengurusnya atau decision makernya is not so wise dan emosional dalam memutuskan satu hal, begitu ya. As a wise leader should be emotionless and impartial, tidak memihak orang yang disenanginya. Jadi tidak ada like or dislike, begitu Pak Ibu Sisil. Dan bagaimana menyikapinya dengan wise? Nanti kita akan jawab barangkali karena saya sudah. Itu saya mau jawab itu. Iya, saya beda pendapat. Iya, karena kita sudah tersambung dengan Pak Edi Santana Putra, dari Palembang. Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Edi. Langsung semangat Pak Edi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Edi. Apa kabar Anda dan apa kabar Palembang Pak Edi? Alhamdulillah. Saya nggak di Palembang. Saya di Lubuk. Oh, lagi di Linggau. Oh, baik. Oh, wow, live dari sana ya Pak ya. Waduh, thank you Pak, thank you. Pak Edi lagi sibuk berkampanye sekarang ya. Pak Edi, kalau saya perhatikan Palembang sudah banyak sekali perubahan dan banyak gerakan-gerakan yang positif yang Anda lakukan di kota itu. Pak Edi, menurut Anda leadership seperti apa sih dari apa yang Anda terapkan kepada Palembang? Leadership kemampuan pertama. Orang kuat dan yang paling komitmen. Yes. Komitmen melakukan apa saja yang dia maksudkan. Oke. Apa yang dia inginkan, apa yang rakyat inginkan. Oke. Tidak sulitkan. Harus dimulai. Harus dimulai dan harus standar. Yes. Harus tahu bagaimana kondisi yang sudah memakai apa yang ada dan kearifan lokal. Kearifan lokal, yes. Oke. Saya suka dengan ide yang tadi Bu Sisil ceritakan tentang Anda punya satu konsep tentang giving dalam leadership atau servant leadership, satu pemimpin yang melayani. Konsep ini seperti apa yang Anda terapkan untuk Palembang? Ya, memang suatu pemerintahan untuk secara nasional, provinsi, kota dan kota, fungsinya adalah bukan pemasaran, tetapi pelayanan. Sekarang eranya pelayanan publik, masyarakat sudah jenuh dengan apa yang mereka terima selama ini. Tapi yang penting bagaimana pelayanan di suatu daerah kota bagus. Pelayanan kota saja, semua pelayanan, misalnya pendidikan, kesehatan, perizinan, nah itu bisa hal-hal lainnya. Baik. Jadi masyarakat akan merasa puas kalau pelayanan-pelayanan itu berhasil. Pak Edi, saya mau minta sharing pengalaman dari Anda ya Pak ya, karena yang Anda lakukan adalah sesuatu yang nyata. Pada saat berkampanye pasti setiap calon itu menjanjikan ini dan itu kepada masyarakat ya Pak ya. Namun Anda telah implementasinya dan kita sudah bisa lihat hasil yang terjadi pada Palembang ya, hasil yang positif. Tadi Anda bilang salah satu hal adalah komitmen Pak. Ya, Pak bisa tolong jabarkan yang dimaksud dengan komitmen apa? Karena saya tahu yang Anda lakukan bukan hal-hal yang mudah semua, Pak. Anda menghadapi hal-hal yang sulit, bahkan kadang-kadang harus atasi masalah preman dan sebagainya. Ya, komitmen seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang leader, Pak, di tengah dihadapan kesulitan-kesulitan yang ada pasti, Pak? Ya, yang penting itu dulu, punya semangat, punya komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti misalnya di Palembang masalah air bersih. Itu tidak mudah. Air bersih. Halo. Yes Pak, silakan. Awal saya jadi pejabat wali kota, baru 30%-an.
Oke. Sekarang posisinya 95%. Wow. Wah, luar biasa. Iya. Kemudian juga harus punya rencana dan target. Yes. Harus sistematis juga, ada rencana dan target, bukan sembarangan. Ya, bukan asal semangat saja ya Pak ya. Oke. Target juga Baik. diawasi dengan baik, evaluasi juga. Nah, itulah. Kira fungsi-fungsi manajemen juga dijalankan di situ. Yes, ya, leadership dan management juga ya. Paling penting kemauan itu penting. Saya harus bisa. Baik. Saya harus mampu. Uang nggak ada, tapi saya Wah, luar biasa. Saya harus bisa, saya harus mampu, uang tidak ada tapi harus bisa. Demi apa Pak? Demi siapa? Demi rakyat tuh, Baik. servant leadership, Itulah demi dia. rakyat. Oke, Pak Edi, saya mau tanya soal sinergi Anda dengan Care for the Nation. Apa yang menjadi alasan kemudian pemerintahan Anda, pemerintahan kota untuk bisa bersinergi dengan Care for the Nation, dan apa goalnya setelah itu? Saya kira Care for the Nation itu suatu program yang tepat untuk bangsa ini, generasi terus kita. Karena itu saya juga melakukan kerjasama. Yang kita lakukan sekarang kita ini Ya, anak-anak kita punya kemampuan. Yes. Anak kita punya kemampuan. sangat setuju. Yes. Hanya dengan itu mereka bisa hidup ke depan. Iya. Yep. Dengan tambah keras. Yep. Dengan tambah keras. Yes. Tantangan pekerjaan terbatas. Yes. Tapi kalau mereka mampu punya kemampuan entrepreneur, Ya. insya Allah tidak ada yang miskin nanti di Indonesia ini. Baik. Yes. Yes. Kita harus menuju itu minimal 2,5%. Yes. Baik. Ada kita yang jadi entrepreneur. Iya, baik. Yes, Pak Edi, yes. terima kasih banyak Tunggu, sudah. tunggu, ada satu pertanyaan Ya, lagi. ya, silakan. Pak Edi, Anda sudah bisa dibilang berhasil sebagai wali kota Palembang ya Pak ya. Dan sekarang kita lihat Anda sedang berjuang untuk jadi gubernur Sumatera Sumatera Selatan Selatan ya Pak ya. Iya. Pertanyaan, yes. Kerebut Gubernur Sumatera Selatan supaya bisa seperti Palembang. Yes. Wah, Nah, harapan pertanyaan kita saya juga. Pak, apakah rumus keberhasilan Palembang bisa diterapkan di Sumatera Selatan Pak? Sukses formulanya bisa nggak Pak? Sangat bisa. Sangat bisa. Budaya alam Sumsel ini kaya. Kita nomor 5 kaya di Indonesia. Tapi Iya. Majuya nomor 11. Apa impian dan cita-cita Anda Pak? Apa impian dan cita-cita Anda untuk masyarakat Sumatera Selatan Pak? Sebenarnya sederhana. Yes. Saya ingin warga Sumatera Selatan semua keluarga itu punya rumah. Wah. Iya. Ya, punya rumahnya ada listrik, Yes. ada air bersih, kalau pemasukan rumah tangga sekarang sudah mulai kita. Yes. Ya. Dan mereka keluarganya anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, Ya. yang berkualitas juga bisa dilayani dan dapat pelayanan kesehatan baik. Dan itu di pikiran Anda achievable ya Pak ya? Pasti bisa. Pasti bisa. Baik. Oke Pak, sukses. Kami berdoa Anda berhasil ya Pak ya, sebagai Gubernur Sumatera Selatan Pak Edi. Iya, Pak Iya, Edi. sampai ketemu nanti di acara Care for the Nation di Palembang tanggal 3 Juni. 3 Iya. Juni kita Iya. ketemu lagi Pak Edi. Ya, terima kasih banyak Pak Edi. Selamat pagi, selamat Yes, beraktivitas. thank you, Pak Edi. Selamat bertugas kembali untuk Palembang ya. Pak James, Yes. jawab pertanyaan dari Hendy tadi nih soal Yes. leader yang emosional katanya begitu ya, dalam Ya. membuat atau making decision. Ya, bisa tolong baca lagi Iya. Willy? Ya, in case dalam satu organisasi pengurusnya atau decision makernya is Iya. not so wise and emotional dalam deciding things katanya begitu. Oke. As a wise leader should be emotionless and impartial. Dan Oke. bagaimana menyikapinya dengan bijaksana katanya begitu. Oke, ya. Jadi ada dua bagian dari poin beliau. Satu adalah seorang leader itu emotional dalam decision making. Ya. Ya, yes. Ada satu prinsip bahwa don't make decisions when you're emotional. Ya, never make promises when you are too happy. Ya. Never make threats when you're too angry. Ya, Betul make ya. sense, Jadi make sense. ya pada saat kita terlalu euforia, janganlah buat janji-janji. Ya, oke. Itu pasti sulit tercapai. Ya. Ya. So itu emosionalnya di sana. Ya. Tapi poin kedua lanjutannya adalah bisa tolong baca sekali lagi Willy. Poin keduanya adalah Iya, poin keduanya adalah a wise leader should Ya. be emotionless and impartial, Oke. tidak memihak. wise leader should be emotionless. Ya. Forget it. All leaders are emotional. Betul. All leaders are Setuju. passionate. Dia harus bisa marah, dia harus bisa menangis, dia harus bisa banting meja, dia harus bisa beda pendapat, dia harus bisa tegur orang. Kalau nggak bisa jadi leader. Alright. Emotionless guy is not a leader, he's a robot. Okay? And no human being can be impartial. Forget it. How can you be impartial?
communication is all about I like you, I respect you, I listen to you, kan? Exactly. So if you can, how to be impartial? Nobody makes decisions based on impartiality. Cannot, impossible. Okay, so kalau anda expect leader anda to be emotionless, 100% fair, yeah, you are expecting not a human being leading you. Yeah, he is going to be impartial. He's going to be partial. He's going to have I like you, so I decide on your end. Yeah, seorang leader kalau dia suka manajernya, permintaan manajer, opini manajer lebih didengarin kan daripada manajer yang dia nggak suka, pasti. So it's a normal and should be. Normal. Kalau saya lihat satu manajer ini kompeten, semangat, habis-habisan, lembur, penuh dengan ide, komitmennya tinggi, saya pasti lebih suka dia, saya pasti lebih dengerin dia dibandingkan satu manajer acuh tak acuh, setiap kali datang rapat nggak ada persiapan. Masa saya harus fair? Ya kan? No, I don't agree. Ya, so a leader has to be emotional and passionate. Oke, baik. Kami sudah tersambung dengan Yuliana Fauziah, tapi sebelumnya kita akan jeda dulu nih sebentar, dan kami akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Yuliana Fauziah, nanti ketua kelompok Delicious Group dan ex peserta CARE Balikpapan. Kami akan segera kembali.